Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini channel KP Mat akan membahas tentang materi Madas Simak UI ya. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas dua materi, yaitu tentang matriks dan fungsi komposisi dan inverse ya. Untuk video kali ini kita akan coba bahas materi yang berbeda, yaitu tentang logaritma. Nah, kita lihat aja langsung soal yang pertama, yaitu Madas Simak UI tahun 2020. Nah, kita punya soal yaitu 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 tambah 2 log X kurang 3 pangkat 3 ya. Maka nilai X1 kali X2 itu berapa? Nah, jadi nanti kita akan cari nilai X1-nya dulu dan cari nilai X2-nya, lalu kita kalikan itu jawabannya gitu ya. Nah, jadi untuk ngejawab soal ini kita coba tulis lagi ya. 3 2 log X kuadrat sama dengan 4 dikali 3 pangkat 1 ditambah 2 log X ya. Nah, dikurang 3 pangkat 3. Oke. Nah, ingat lagi sifat logaritma, yaitu kalau misal gini ya, ini sifatnya biar nggak lupa. Nah, jadi kalau kita punya A log B pangkat N, itu bisa dituliskan menjadi N dikali A log B ya. Nah, ini salah satu sifat logaritma yang harus diingat. Oke. Jadi ini kita bisa buat jadi kayak gini nih. 2 kali ya, 2 yang ini kita pindah ya, 2 log X, nah sama dengan 4. Nah ini kita bisa pecah ya, ingat sifat perpangkatan ini bisa dibuat jadi kayak gini, 3 pangkat 1 ya, atau kita bisa tulis 3 aja sih sebenarnya, dikali dengan 3 2 log X. Nah kenapa? Karena sifat pangkat kan gini ya, sifat pangkat A pangkat M ya dikali A pangkat N, itu kan bisa ditulis A M tambah N. Jadi kita bisa pecah dari yang sini kemari atau dari yang sini ke yang ini ya kan. Nah oke. Sekarang kita tulis lagi nih, 3 pangkat 3 ini tetap aja, biarin aja ya. Nah jadi untuk yang ini bisa diubah nih, yang ini bisa diubah menjadi kayak gini, 3 2 log X kali 2 gitu ya. Nah ingat perkalian kan sifatnya komutatif, artinya dibolak-balik pun posisinya tetap sama gitu ya. Nah kemudian yang ini 4, ini 3 kali 3 2 log X ya, 2 log X dikurang 27 ya, 3 pangkat 3. Oke, kemudian kita buat permisalan ya, misal. Nah jadi kita misal ini untuk ngerjain soalnya. Jadi coba perhatikan di sini, yaitu 3 2 log X dengan 3 2 log X yang di sini. Nah, ini kan sama ya. Jadi kita misalin nih, ini kita misalin dengan suatu variabel. Jadi kayak gini. Misal P sama dengan 3 2 log X. Nah, jadi kita bisa buat 3 pangkat 2 log X-nya itu menjadi kayak gini. P ya. Nah, pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena ini kan ada 2 ya. Oke. Sama dengan 4 dikali 3 P ya. Kenapa ini P? Karena ini tadi kan P itu adalah 3 pangkat 2 log X. Jadi ini namanya jadi P ya. Jadi permisalannya nggak mesti huruf P sih, bisa menggunakan huruf yang lain. Oke. Kurang 27. Nah, ini kita bisa buat P kuadrat sama dengan 4 kali 3 12 ya. 12P kurang 27. Sehingga kita bisa pindahkan nih kemari. 12P tambah 27 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita coba faktor karena bentuknya adalah fungsi kuadrat. Kita faktorkan. Nah, di sini kita tulis P, di sini kita tulis P. Nah, ingat syarat faktor kalau dikali hasilnya C yaitu 27. Kalau ditambah itu hasilnya B yaitu min 12. Oke ya. Nah, jadi A-nya di sini 1 ya, A-nya 1, B-nya min 12, C-nya 27. Oke. Nah, kita sekarang pecahkan nih tebak-tebakannya, yaitu dikali 27 ditambah min 12. Berarti jawabannya di sini min 9 ya, min 9 dengan min 3. Kenapa? Karena min 9 kali min 3 itu positif 27, min 9 ditambah min 3 itu min 12. Oke. Nah, jadi P kurang 9 sama dengan 0, berarti nilai P kita adalah 9, atau ya P kurang 3 sama dengan 0, berarti nilai P kita adalah 3. Jadi kita punya dua nilai P. Nah, tadi kan P-nya kita misalin ya. Ini ya, P-nya. Oke. Nah, sekarang kita ganti nilai P ini dengan 9 dan P yang di sini juga dengan 3. Artinya kita ganti dua kali. Untuk P sama dengan 9, maka kita bisa buat P sama dengan 3 pangkat 2 log X.
Nah, P-nya ganti 9 nih. Ini ya 3 pangkat 2 log X. Nah, 9 kan 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ini 3 pangkat 2 log X. Nah, ini kita bisa coret. Sehingga 2 sama dengan 2 log X. Nah, jadi ingat lagi konsep logaritma. Jadi kayak gini kan. 2 dipangkatin berapa itu hasilnya X gini ya. Nah, atau kalau kita balik kayak gini. 2 log X sama dengan 2. Nah, ini bisa kita buat menjadi ini pangkat ini sama dengan ini. Ya, jadi X itu adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, kenapa gitu? Ini sifat logaritma lagi ya. Jadi, kalau misalnya kita punya kayak gini nih. A pangkat N sama dengan M. Nah, maka kalau dia dituliskan dalam logaritma kan gini. A log M sama dengan N, ya kan? Jadi ini pangkat ini hasilnya adalah ini. Oke. Nah, jadi nilai X yang pertama itu adalah 4 ya. Nah, kemudian kita cari lagi yang kedua, yaitu P-nya sama dengan 3. Ya, P-nya sama dengan 3. Oke. Jadi P sama dengan 3. Nah, berarti P sama dengan 3 pangkat 2 log X. Nah, P-nya ganti 3. Berarti ini 3 2 log X ya. Nah, jadi kita coret nih 3-nya jadi 1 ya. Jadi ini 2 log X. Nah, 2 log X sama dengan 1. Nah, sehingga kita bisa buat X sama dengan 2 pangkat 1. Sesuai dengan sifat tadi ya, yaitu A pangkat M sama dengan A pangkat N sama dengan M. Nih ya, sifat ini. Nah, jadi ini nilai X-nya adalah 2. Oke. Nah, kita udah temukan dua nilai X-nya, sehingga kita bisa kalikan antara kedua nilai X tersebut. Jadi, kita bisa buat X1 kali X2 sama dengan ya 4 dikali dengan 2 sama dengan 8. Nah, jadi nilai X-nya adalah 8. Nah, untuk jawabannya berarti itu adalah C. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, karena saya itu aja untuk cara ngejawab soal nomor 1. Ya, sekarang kita coba jawab soal yang selanjutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua nih ya, yaitu Madas Simak UI tahun 2019. Nah, di sini udah ada soalnya, yaitu 2 log 5 pangkat 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik ya, artinya sampai 2x ya. Kemudian hasilnya itu sama dengan minus 28 dikali dengan 2 log 2 per 50. Maka nilai x kurang 2 itu berapa? Jadi tugas kita di sini adalah mencari nilai x ya. Jadi kira-kira nilai x ini berapa, nanti kita kurangi 2, itulah jawabannya, oke ya. Nah, kita coba buat dulu ya soalnya di sini. Jadi ini 2 log ya, 2 log 5 pangkat 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik ya. Plus 2x sama dengan minus 28 dikali 2 log 2 per 50 ya kan. Nah, jadi ini kan bisa dibuat jadi kayak gini nih, yaitu 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2x ya. Nih, kemudian yang ini kita bisa naikkan nih jadi kayak gini, 2 log 2 per 50 pangkat minus 28. Nah, kenapa bisa dibuat kayak gitu? Jadi konsepnya gini, jadi N dikali A log B ya. Nah, ini rumus logaritma ya. Jadi bisa dibuat A log B pangkat N. Nah, jadi N kita di sini adalah minus 28 ya. Nah, jadi dia bisa ditaruh di sini. Oke. Nah, di sini kan udah sama ya kiri kanannya, yaitu 2 log. Nah, ini 2 log. Kita bisa coret. Sehingga itu hasilnya adalah 5 pangkat 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik ya, plus 2x sama dengan, nah ini 2 per 50 ini kan bisa dikecilin sama-sama bagi 2. Jadi 1 per 25. Oke. Ini pangkat minus 28. Nah, ini 5. 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik. Oke. Plus 2x ya. Sama dengan, nah 1 per 25 tuh bisa dibuat menjadi 5 pangkat minus 2. Ya. Ya, ini tetap 28. Nah, kenapa? Gini ya teorinya. Jadi 1 per A pangkat N ya. Ya teorinya, jadi itu kan bisa dibuat menjadi A pangkat min N. Nah, jadi waktu kita tulis 1 per 25, itu kan bisa dibuat jadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, ini
kita kalau ikutin teori ini ya atau rumus ini, kita bisa buat jadi 5 pangkat min 2. Oke ya, itu rumusnya. Nah, di sini kita bisa tulis lagi nih, 2 plus 4 ya, plus 6 plus titik-titik plus 2x nih. Nah, ini kita kali pangkatnya nih. Ya, ini kan bisa dikali pangkatnya. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatin tuh pangkatnya bisa dikali. Jadi kalau teorinya kayak gini. A pangkat n ya. Nah, ini kan bilangan berpangkat dipangkatin lagi dengan m. Jadi itu A adalah n kali m. Jadi pangkatnya dikali. Nah, jadi ini bisa kita buat. Nah, ini min kali min berarti positif ya. Nah, sehingga 2 kali 28 itu 56. Oke. Nah, ini kita coret sama lagi ya. Sehingga tinggal 2 plus 4 plus 6 plus titik-titik plus 2x sama dengan 56. Nah, di sini kan kayak konsep baris atau deret ya. Nah, lebih tepatnya deret ya. Jadi ini deret. Nah, ini kalau kita lihat ini seperti deret aritmatika ya. Kenapa? Karena dia selisihnya 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, dari 2 ke 4 itu bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2. Nah, artinya kita bisa lihat polanya di sini adalah suatu pola deret aritmatik. Nah, kita coba jabarin aja ya. Kira-kira tuh x ini berapa supaya totalnya 56. Nah, jadi kita bisa kayak coba-coba gitu. Jadi kayak gini. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 ya kan, plus 12 plus 14. Nah, kita stop dulu, coba kita jumlahin. Nah, ini kalau kita jumlahin berarti ini 6 ya, kita jumlahin sepasang-sepasang aja ya. 14, ini 22. Nah, ini kalau kita jumlahin 20. Nah, ini kalau kita jumlahin 42 ya kan. Nah, sama ini kita jumlahin 56. Nah, berarti udah pas dong nih ya, yaitu angka terakhir kita yang menempati 2x itu yaitu 14. Kenapa? Karena nih totalnya 56, jadi sama nih. Oke. Nah, sehingga kita bisa buat jadi kayak gini. Jadi kita bisa buat 2x itu nilainya adalah 56. Oke ya. Jadi 2x sama dengan 56. Sorry, kok 56. 2x sama dengan 14 ya. Nah, jadi kenapa? Karena posisi yang terakhir itu yang menempati posisi 2x itu adalah angka 14 ya. Dimana total dari 2 sampai 14 ini kalau dijumlahin semua itu total 56 ya. Jadi dia harus totalnya 56 supaya dia bener gitu ya. Jadi x sama dengan berapa? 14 bagi 2 itu berarti 7. Nah, jadi nilai x kita tuh 7. Nah, jadi kok jadi lagi ya? Kita langsung aja. Nah, jadi nilai x kurang 2-nya itu adalah, nah ini kita ganti aja dengan 7, 7 kurang 2 sama dengan 5. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya. Nilainya 5. Oke. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga, yaitu Madda Simak UI tahun 2018. Nah, kita coba lihat soalnya dulu. Nah, jadi di sini 7 log, kemudian ada 3 log, kemudian ada 2 log X ya. Ini di dalam tanda kurung yang hasilnya 0 ya. Kemudian yang ditanya itu apa? Yaitu 2X tambah 4 log X kuadrat itu berapa? Berarti tugas kita di sini adalah mencari nilai X pada persamaan logaritma ini ya. Nah, kita buat dulu di sini. Oke. Jadi 7 log 3 log ini dia 2 log X ya sama dengan 0. Nah, oke, jadi untuk ngejawab soal ini kita bisa buat kayak gini nih. 7 log ya, ini kan 3 ya, kita tulis lagi 2 log X ya sama dengan, nah ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma ya, nolnya. Jadi 0 tuh bisa dituliskan dalam bentuk logaritmanya kayak gini nih, 7 log 1 ya. Kenapa? Karena ingat sifat logaritma ya, ini sifatnya, sifat logaritma. Oke, jadi kalau A log 1 itu pasti 0 ya. Nah, jadi kan di sini kan 0 ya, 0 hasilnya. Jadi ya A-nya ini bebas ya, berapapun bisa. Jadi nilai A-nya itu mau pakai angka 6, 7, 8, 9, 10 bebas ya. Nah, jadi disesuaikan aja dengan yang di sebelah kirinya. Karena di sini 7, jadi di sini kita bikin 7 juga. Oke. Nah, jadi kita bisa buat kayak gini nih. Kita coret ya. Jadi dia jadi 1. Sehingga tinggal 3 log ya. Ini 2 log X, oke, sama dengan 1.
Nah, kita tuliskan lagi dia dalam versi logaritmanya. Jadi kayak gini. 3 log 2 log X. Nah, 1 itu adalah 3 log 3. Ingat sifat logaritma. A log A itu pasti 1. Jadi kalau dia sama pasti 1. Kenapa kita harus menggunakan angka 3? Karena di sini 3. Jadi kita mau samakan. Sama kayak ini tadi. Kenapa harus kita gunakan angka 7? Karena di sini 7 gitu ya. Jadi kita mau nyamakan antara kiri dan kanannya. Nah, ini bisa kita coret lagi nih. Tinggal 2 log X sama dengan 3. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, ini kan bisa dicari X-nya. Jadi kayak gini kan. X sama dengan ini pangkat ini. Ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, itu nilai X-nya. Jadi kita bisa jawab pertanyaannya 2X tambah 4 log X pangkat 2 itu berarti 2 kali 8 ya. Karena kita ganti X-nya dengan 8. Kemudian log 8 pangkat 2. Berarti ini 16 ya. Nah, ini 4 log 8 ya. 8 pangkat 2 itu kan 64. Nah, 16 ditambah 4 pangkat berapa? Hasilnya 64. Berarti 4 pangkat 3 ya. Kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Iya, 3 ya. Nah, jadi 16 tambah 3, 19. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 3 itu adalah A ya, 19. Oke. Nah, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Saya rasa itu aja untuk ngejawab soal nomor 3. Kita lanjut ngejawab soal yang selanjutnya. Oke. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, ini soal terakhir kita ya untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang logaritma simak UI untuk matdasnya. Nah, di soal yang terakhir kita ada di soal simak UI tahun 2017 ya. Nah, ini dia tahunnya. Oke, kita lihat dulu soalnya. Kita punya fungsi logaritma di sini yaitu log X pangkat 3 kurang log Y kuadrat sama dengan 4. Kemudian log X pangkat 4 ditambah log Y pangkat 3 sama dengan 11. Yang ditanya tuh Y kuadrat kurang X. Nah, jadi kira-kira berapa jawaban Y kuadrat kurang X ya? Nah, kita bisa buat kayak gini. Log X pangkat 3 dikurang log ya Y kuadrat sama dengan 4. Nah, sesuai dengan sifat logaritma kan ini bisa dibuat jadi kayak gini. Log X pangkat 3 dibagi dengan Y kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi sifatnya ini. Kalau misalkan lupa ya sifat logaritmanya, A log B ya. Nah, dikurang dengan A log C. Maka itu bisa dibuat menjadi apa? A log B per C ya, itu sifatnya. Oke. Nah, jadi ini kita bisa buat kayak gini nih. Ini kan basisnya 10 nih ya. Ini basis 10. Tapi biasanya nggak usah ditulis gitu ya. Nah, sehingga kita bisa buat kayak gini. 10 pangkat 4 sama dengan X pangkat 3 per Y pangkat 2. Nah, kenapa bisa gitu? Kita coba ingat lagi tentang penulisan antara logaritma dan perpangkatan ya. Jadi kalau misalnya kita punya penulisan log nih. A log B sama dengan C. Nah, ini kalau dia dalam bentuk perpangkatannya, ini A pangkat C sama dengan B. Nah, ini dia ya. Oke. Jadi itu yang ini ya sama dengan yang ini. Nah, jadi kita gunakan sifat itu tadi. Sifat ini yang ini ya. Nih. Jadi kita bisa buat 10 pangkat 4 sama dengan yang ini. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu. Kita lanjut ke yang log X pangkat 4-nya nih. Jadi log X pangkat 4 ditambah log Y pangkat 3 sama dengan 11. Oke. Nah, ini sifatnya yang mana? Nih sifatnya ya, supaya bisa ngejawab soal ini. Jadi kalau kita punya A log B ditambah dengan A log C sama dengan itu A log B dikali C. Jadi kalau dia ditambah itu jadi kali. Nah, jadi ini kita bisa buat jadi kayak gini. X pangkat 4 dikali Y pangkat 3 sama dengan 11. Nah, sekarang kita gunakan sifat yang ini lagi. Ya, sifat yang ini lagi kita pakai. Oke. Sehingga kita bisa buat 10 pangkat 11 sama dengan X pangkat 4 Y pangkat 3. Nah, jadi ada dua persamaan di sini. Ini yang pertama ya. Ini yang kedua. Oke. Nah, jadi dari dua persamaan ini kita bisa tentukan berapa nilai X dan Y-nya gitu ya. Nah, kalau kita coba menggunakan metode substitusi, ini bakalan repot ya. Kenapa? Karena pangkatnya agak lumayan besar nih, yaitu 3, 4, dan 2. Nah, jadi kita bisa lakukan
analisa saja ya. Nah, coba amati yang persamaan satu dulu, yang di sini. Nah, ini X pangkat 3 ya, Y pangkat 2. Ini kan dibagi. Nah, supaya si X ini ya dibagi dengan si Y ini hasilnya 10 pangkat 4, otomatis kan di sini harus 10 juga, di sini harus 10 juga, ya kan? Nah, jadi kita bisa buat kayak gini. Kayak sistem coba-coba ya. Ini coba-coba tapi ada analisanya gitu ya. Ini kan 10 pangkat 4 ya kan. Nah jadi ini kan bisa kita buat menjadi kayak gini. 10 ya. Kita bisa buat menjadi 10 pangkat 3, pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2 dipangkati 3 dibagi dengan 10 pangkat 2. Nah ini kalau kita coba sederhanakan ya. Ini kan menjadi 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 2. Nah, kalau dia dibagi kan pangkatnya dikurang ya. Jadi kalau ini dibagi bilangan pokoknya sama ya. Nih. Kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Jadi bisa buat kayak gini nih. 6 kurang 2. Jadi 10 pangkat 4. Oke. Nah, sama kan? Nah, artinya nilai X-nya itu atau X-nya dari si soal ini adalah 10 pangkat 2. Ya, atau 100. Nah, nilai Y-nya itu berarti 10. Kenapa? Nah, coba lihat sini. Nah, ini yang nggak kurung ini nih. Ini menyatakan nilai X-nya. Kenapa? Ini kan X pangkat 3. X pangkat 3. Ya, yang ini yang bawah, ini 10 pangkat 2. Ini Y pangkat 2. Y pangkat 2. 10 pangkat 2. Nah, artinya nilai X-nya itu adalah 10 pangkat 2 atau 100, nilai Y-nya itu adalah 10. Kenapa? Karena kalau kita cobakan tadi, ternyata hasilnya benar kan? Yaitu 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 kan? Nah, berarti nilai yang kita tebak itu benar. Nah, coba kita ujikan lagi ke bagian yang ini. Yang ini, coba ya kita uji. Nah, kita coba ke bagian persamaan keduanya. Nah, ini kan X pangkat 4 dikali Y pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 11. Nah, coba kita ganti X-nya dengan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 pangkat 4, Y-nya 10 ya. Jadi pangkat 3. Sama dengan 10 pangkat 11. Kira-kira hasilnya 10 pangkat 11 nggak? Nah, ini kan bisa dikali pangkatnya. Jadi 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 11. Nah, kalau ini dikali, kan pangkatnya dijumlah. Jadi 10 pangkat 11 ya kan? 10 pangkat 11. Nah, benar kan? Antara kiri dan kanannya. Nah, artinya nilai X yang kita temukan dan nilai Y yang kita temukan berdasarkan tebakan yang logis gitu ya. Itu udah benar nih berarti ya. Ini udah benar berarti. Sehingga tinggal kita substitusi aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya ini kan yaitu Y kuadrat dikurang X. Jadi kita bisa buat Y kuadrat dikurang X sama dengan, nah Y kuadratnya berarti Y-nya 10 pangkat 2 kurang X-nya berapa? 100 ya. Kurang 100 berarti 100 kurang 100, sehingga hasilnya adalah 0. Nah, jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, saya rasa itu aja untuk video kita kali ini ya, yang ngebahas tentang mada simak UI ya. Ya, untuk materinya logaritma, oke ya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.